Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, Afwan mau izin untuk buka kajiannya, udah bisa Ustadz? Ya, silakan Bu. Ya, Ana buka kajiannya ya Ustadz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kajian siang ini. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khairan untuk kesediaan Ustadz meluangkan waktunya siang ini. Semoga Ustadz dan keluarga selalu berada dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insya Allah kajian kita hari ini dengan judul Amalan Ringan Pengantar ke Surga ya Ustadz ya. Nah, tafadhol Ustadz untuk memulai kajiannya. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayil asqam. Akhawati fid din, a'azani wa a'azakunallah. Ibu-ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan bertemu untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Subhanallah, di masa pandemi, masih adanya wabah, ya, kita masih bersemangat untuk memperdalam agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini nikmat wajib untuk kita syukuri. Kepada nikmat yang telah Allahu Jalla wa Ala berkaitan tentang masih diizinkan oleh Allahu Jalla Jalaluh untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian memahaminya, kemudian setelah itu mengamalkannya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa amalan berkaitan dengan amalan ringan, tetapi ini amalan mengantarkan kita ke dalam jannah
dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Insya Allah satu persatu nanti kita akan bahas berkaitan dengan amalan ringan tersebut. Yang dimana dengan kita mengerjakan amalan ringan tersebut, mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Yang pertama, yang ini menjadi amalan kita di setiap hari, dan semua kita sanggup untuk mengamalkan ini, yaitu berkaitan tentang masalah wudhu. Kita tahu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, jika kita sanggup untuk berwudu sebagaimana wudu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka ini adalah jaminan surga buat kita. Tapi di dalam masalah wudu saja, itu ada beberapa kabar gembira buat kita. Nah, sebelum kita masuk kepada kabar-kabar gembira buat kita tersebut, yaitu berkaitan tentang amalan ringan yang satu ini, saya ingin menjelaskan sedikit secara singkat tentang masalah wudu Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, sebelum kita berwudu, kita membaca bismillah. Jadi kalau kita hitung pun juga tahapan pertama sebelum kita berwudu itu adalah membaca bismillah. Ya, cukup bismillah saja tanpa ada embel-embel atau tambahan Ar-Rahman-Ar-Rahim. Kenapa Ustaz? Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi mereka yang tidak membaca bismillah sebelum berwudunya. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, jika kita ingat sebelum berwudu baca bismillah, maka hukumnya menjadi wajib untuk mengucapkan bismillah tersebut. Tapi jika sekiranya kita lupa, maka ya ma'fun, dimaafkan. Usahakan ibu-ibu sebelum berwudu baca apa? Bismillah. Kemudian yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Berdasarkan hadis dari Aus bin Aus an Abi an Jaddi, qala, berkata Aus, ya, ra'aitu Rasulullah SAW istawqafa salatan. Aku melihat Nabi SAW ketika beliau tersebut berwudu, beliau tersebut membasuh kedua telapak tangannya itu sebanyak ya 3 kali. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an dan hadis-hadis yang lainnya. Ya, itu tahapan yang kedua. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, nah inilah yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apakah wudhu Nabi SAW itu 9 tahapan ataukah 8 tahapan? Yang mengatakan bahwasannya wudhu Nabi SAW itu cuma 8 tahapan, itu menggabungkan antara kumur-kumur atau membersihkan mulut dengan al-istinsyaq. Al-istinsyaq itu membersihkan hidung. Ya, dengan cara air dimasukkan ke hidung, disedot atau dihirup, kemudian dikeluarkan lagi kotoran-kotoran yang ada di hidung tersebut. Itu namanya apa? Al-istinsyaq, memasukkan air ke hidung dengan menggunakan telapak tangan yang kanan. Itu namanya apa? Al-istinsyaq. Sedangkan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung dengan jari jemari tangan yang kiri, itu namanya al-istinsyaq. Nah, para ulama yang mengatakan wudunya Nabi SAW itu cuma 8 tahapan, mereka menggabungkan antara kumur-kumur dan membersihkan hidung yang diistilahkan dengan al-istinsyaq. Artinya, air yang digunakan untuk berkumur-kumur sekaligus itu air digunakan untuk membersihkan hidung atau al-istinsyaq. Nah, yang mengatakan wudu Nabi SAW itu ada sekitar 9 tahapan,
mereka membedakan antara ya berkumur-kumur dengan al-istinsyaq tersebut, berkumur-kumur dengan air yang tersendiri, al-istinsyaq atau membersihkan hidung pun airnya tersendiri. Ala kulli hal, kita mengambil apa yang menjadi kebiasaan Nabi SAW, yaitu berkumur-kumur sekaligus membersihkan hidung beliau sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan istilah al-istinsyaq. Tapi ibu-ibu, jika sekiranya ada di antara kita yang ingin 9 tahapan dalam masalah berwudu, itu pun juga benar, yaitu dengan cara berkumur-kumur dengan air tersendiri, kemudian al-istinsyaq membersihkan hidung dengan air tersendiri, itu pun juga sahih, dan itu berdasarkan hadis yang sahih juga. Nah, kita ambillah yang menjadi kebiasaan Nabi, berkumur-kumur sekaligus membersihkan hidung yang diistilahkan dengan istilah al-istinsyaq. Itu dilakukan oleh Nabi sebanyak 3 kali juga. Berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang keempat adalah membasuh wajah atau membasuh muka. Sesuai dengan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-6. Yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mau melaksanakan ibadah salat, maka hendaknya sebelum melaksanakan ibadah salat tersebut, kalian membasuh wajah atau membasuh muka. Atau sebelum kalian melaksanakan ibadah salat, ya hendaknya kalian tersebut berwudu. Salah satu anggota wudu tersebut adalah membasuh wajah dan membasuh muka ini. Nah, firman Allah dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima, ayat yang ke-6. Allah memerintahkan kita sebelum kita salat, hendaknya apa? Kita berwudu. Dan salah satu anggota ya dari wudu tersebut adalah membasuh wajah. Nah, kemudian kita katakan ya, di dalam membasuh wajah tersebut, wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah itu membasuh tangan sampai ke siku. Artinya, yang terkena air pada saat kita membasuh tangan kita pada saat berwudu adalah siku ini. Karena Allah yang mengatakan itu dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah wajah kalian pada saat kalian berwudu dan basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Nah, dari jari jemari terus ke atas sampai ke siku. Tangan kanan dulu 3 kali, tangan kiri 3 kali. Wajibnya 1 kali, 1 kali. Sunnahnya 3 kali, 3 kali. Baik. Kemudian selanjutnya, yang ke-6 adalah mengusap kepala sekaligus kedua telinga. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, al-uzunani min ra's. Pengusapan kedua telinga ini, air yang digunakan adalah air sisa daripada pengusapan kepala. Artinya pada saat kita berwudu mengusap kepala kita, termasuk yang kita usap adalah kedua telinga kita. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia, ya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan disebutkan juga di dalam hadis Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu anhuma. Nah, cara yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam masalah mengusap kepala hingga kedua telinga dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Abdullah bin Zaid dan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW mengambil air dengan kedua telapak tangan beliau. Kedua telapak tangan yang ada air tersebut dijalankan di atas kepala, percis dari bagian atas jidat ini. Kemudian kedua telapak tangan yang ada air tersebut kita jalankan sampai tengkuk belakang atau bagian leher belakang. Kita kembalikan ke depan lagi. Sisa-sisa air yang ada di jari jemari tangan kita tersebut
ya, kita masukkan telunjuk kita ke lubang telinga, ibu jari mengusap bagian daripada telinga luar, sedangkan telunjuk tadi mengusap bagian telinga dalam. Nah, seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Sekali lagi, Ibu, cara mengusap kepala, ya, sekaligus kedua telinga pada saat berwudu, ambil air dengan kedua telapak tangan, kemudian kedua telapak tangan ini yang ada air kita jalankan di atas kepala kita hingga tengkuk belakang atau bagian leher belakang. Kita kembalikan ke depan. Sisa-sisa air yang ada di jari jemari kita tersebut fungsinya dan manfaatnya untuk mengusap kedua telinga. Caranya, telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari mengusap bagian telinga luar, sedangkan telunjuk tadi itu mengusap bagian telinga dalam. That's it, seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Untuk pengusapan kepala, Ibu, cukup satu kali saja. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu wa udhunaihi marratan wahidatan. Aku melihat Nabi SAW berwudu pada saat mengusap kepala dan kedua telinga beliau mengusapnya cuma satu kali saja. Ya, beda dengan yang lain. Wajah wajibnya satu kali, tapi sunnahnya 3 kali. Tangan, ya kita katakan wajibnya 1 kali, ya, tapi sunnahnya itu adalah 3 kali. Kemudian membasuh kaki sampai ke mata kaki itu wajibnya 1 kali 1 kali, tapi sunnahnya kita katakan 3 kali 3 kali. Tapi untuk kepala, mengusap kepala sekaligus kedua telinga, sunnahnya itu cuma 1 kali saja. Nah, itu tahapan yang ke-6, ya. Sekali lagi mengulangi, ya. Tahapan yang pertama membaca bismillah, tahapan yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga adalah berkumur-kumur sekaligus al-istinsyaq atau membersihkan hidung. Kemudian yang keempat membasuh wajah. Kemudian yang kelima membasuh tangan sampai ke siku. Tangan yang kanan dulu 3 kali, baru tangan yang kiri 3 kali. Kemudian yang keenam mengusap kepala sekaligus kedua telinga. Itu cukup 1 kali saja dan kita sudah contohkan tadi. Kemudian yang ketujuh membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ingat ibu-ibu yang Allah perintahkan pada saat berwudu, khususnya membasuh kaki, itu cuma sebatas sampai ke mata kaki. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum il ka'bain. Dan basuhlah kaki kalian pada saat berwudu, dibasuhnya kaki tersebut sampai ke mata kaki. Jangan lebay, jangan berlebihan sampai ke betis apalagi ke lutut. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan dan juga disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Nah, membasuh kaki sampai ke mata kaki, yang kanan dulu, baru yang kiri. Yang kanan dulu 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Nah, dan ibu-ibu jangan lupa sela-sela jari jemari kaki itu dikenakan ya air. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Laqit dan juga hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi. Hai kalian, sempurnakanlah wudu kalian, dan salah satu bagian mensempurnakan wudu adalah ketika kita mengenakan air di sela-sela jari, baik itu jari tangan ataupun khususnya jari kaki. Nah, biasanya ibu-ibu, Rasulullah SAW itu ketika mengenakan air di sela-sela jari jemari kaki itu dengan menggunakan ya jari kelingking ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Mustawrid radhiyallahu anhu. Para ulama berdebat, ya, kelingking tangan yang mana? Apakah yang kanan ataukah yang kiri? Sekelompok ulama seperti Al-Imam As-San'ani rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan bahwasannya
ya ketika kita mengenakan air di jari jemari kaki kita tersebut pada saat berwudu itu dengan menggunakan kelingking tangan yang kiri. Beliau ya rahimahullah itu Imam As-San'ani menganalogikan mengenakan air di jari jemari di sela-sela jari jemari kaki, di sela-sela jari jemari kaki itu beliau mengkiaskan dan menganalogikan seperti istinja. Istinja itu cebok. Kita tahu kalau cebok itu kita wajib menggunakan tangan kiri dan haram, tidak boleh kita menggunakan tangan kanan. Wallahu a'lam. Nah, tetapi dalam hadis mustawrid tersebut kata mayoritas ulama itu sifatnya umum. Artinya boleh kelingking tangan yang kanan, boleh juga kelingking tangan yang kiri. Nah, pendapat inilah yang rajih. Jadi ketika kita berwudu untuk mengenakan air di sela-sela jari jemari kaki kita tersebut, boleh menggunakan kelingking tangan yang kanan, boleh juga kelingking tangan yang kiri. Dua-duanya boleh. Nah, kemudian tahapan yang ke-8 baru membaca doa wudu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doanya berbunyi seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jika ibu-ibu ingin membaca doa setelah berwudu mencukupkannya seperti yang saya baca tadi, monggo silahkan. Hadisnya sahih dari jalur sahabat yang mulia Umar bin Khattab, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Tapi jika ibu-ibu ingin menambah lagi dengan tambahan seperti ini, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu pun juga ya sahih juga benar. Jadi kalau kita gabungkan yang pertama dengan yang kedua tadi, maka bunyi doa setelah kita berwudu tersebut seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa balasannya bagi orang yang sanggup untuk berwudu sebagaimana wudu Nabi Muhammad SAW kemudian ditutup dengan doa? Kata Nabi kita Muhammad SAW, illa futihat abwabul jannati as-samaniyatu yadkhulu min ayyihima sya'a. Maka kelak nanti akan dibukakan 8 pintu surga untuknya, yang dimana dia yang berwudu sebagaimana wudu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian selesai berwudu tersebut, dia baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dipastikan jika kita mempraktekkan 8 tahapan tadi atau mungkin 9 tahapan, maka insya Allah biiznillah jika kita mempraktekkan tahapan-tahapan berwudu tersebut, terlepas ada yang mengatakan 8 tahapan, ada juga yang mengatakan 9 tahapan, maka nanti ya pintu-pintu surga yang berjumlah 8 itu ya terbuka untuknya, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga lewat 8 pintu tersebut, ya dipersilahkan ya untuk masuk ke dalam surga ya lewat 8 pintu tersebut sesuai dengan keinginan dia. Ya, mau masuk lewat pintunya orang yang suka melaksanakan ibadah salat, dipersilahkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Dikarenakan dia ketika di dunia sebelum melaksanakan ibadah salat, dia berwudu, dan wudunya itu sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, sekaligus juga dia tutup ya wudunya tersebut dengan doa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Atau dia ingin masuk lewat pintu yang kedua, pintunya orang yang suka bersedekah dan berzakat, atau pintu yang ketiga, yaitu pintu Ar-Rayyan, pintunya orang-orang yang berpuasa, atau pintunya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Yang jelas, surga itu pintunya ada 8 pintu. Dan kita tahu bahwasannya bagi mereka yang berwudu sebagaimana wudu Nabi SAW dari membaca bismillah hingga dia tutup dengan membaca doa
wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka jaminan surga untuk dia. Nah, ini amalan yang pertama ibu-ibu, sangat gampang dan ini dilakukan oleh kita setiap hari karena setiap hari itu kita sholat, bukan begitu? Paling tidak berkaitan dengan sholat wajib. Nah, untuk memperoleh fadilah dan keutamaan ini, lakukanlah amalan ringan ini sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, maka insya Allah, biiznillah, kita semua, ibu-ibu semua, masuk ke dalam surga ya yang dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluh melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalan yang pertama, amalan ringan pengantar kita ke dalam surga. Ya, berwudu sebagaimana wudu Nabi SAW. Kemudian amalan yang kedua masih berkaitan tentang masalah wudu. Ibu-ibu usahakan di setiap hari ini setelah selesai kita berwudu, kita melaksanakan sholat sunnah wudu. Keutamaannya luar biasa. Yaitu apa? Pengampunan dosa-dosa dari Allah Jalla Jalaluh sekaligus juga jaminan surga. Disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu summa shalla rak'ataini la yusu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berwudu dan dia mensempurnakan wudunya. Maksud mensempurnakan wudunya, ibu-ibu, adalah berwudu sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu bisa 8 tahapan tadi, sudah kita kupas tuntas ya, berkaitan dengan wudu Nabi, atau 9 tahapan. Nah, kemudian setelah berwudu, ibu-ibu, kita pastikan untuk melaksanakan ibadah salat sunnah wudu 2 rakaat. Ikhlas kita mengerjakannya tanpa ada paksaan, ya. Maka insya Allah biiznillah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain, hadis dari sahabat yang mulia, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allahu Jalla wa'ala meridai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu, summa shalla rak'ataini, yuqbilu 'alaihima biqalbihi wa wajhihi, wajabat lahul jannatu." Barang siapa yang berwudu, kemudian dia mensempurnakan wudunya. Maksud mensempurnakan wudunya adalah berwudu sebagaimana wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Salat apa? Salat sunnah wudu atau salat sunnah suci. Yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi. Ketika dia mengerjakan salat sunnah wudu yang 2 rakaat tadi, dia hadapkan qalbunya atau hatinya dan wajahnya hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Maksudnya ketika dia mengerjakan salat sunnah wudu tersebut ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Apa yang dia dapatkan? Wajabat lahul jannatu. Maka dipastikan dia tersebut mendapatkan jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Dan subhanallah disebutkan di dalam hadis yang sahih, sahabat yang mulia Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang sangat concern, sangat istiqamah untuk mengerjakan salat sunnah wudu ini, yang mengakibatkan Rasulullah SAW memberikan berita gembira buat Bilal bin Rabah. Good news, al-bushra. Setelah selesai salat subuh, Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah. Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amil taufil Islam. Wahai Bilal, tolong dong infokan kepadaku amalan yang paling antum harapkan untuk dikerjakan di dalam Islam ini apa ya? Bilal heran, kok Rasulullah bertanya seperti itu?
Kenapa ya Rasulullah? Ada apa? Ya, kata Rasulullah, laqad sami'tu duffa na'laika ya baina yadayya fil jannah. Bahwasannya aku telah mendengar langkah terompah kakimu di hadapanku di dalam surga. Salah seorang sahabat yang punya jaminan surga, ya, dijamin masuk jannah oleh Allah dan Rasulnya adalah sahabat Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang luar biasa kecuali aku setiap kali mendapatkan hadas atau batal wudu, aku mengambil air wudu. Setelah aku mengambil air wudu, aku melaksanakan salat sunnah suci atau salat sunnah wudu 2 rakaat. Ya, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Itu saja yang aku praktekkan selalu. Itu yang paling aku harapkan di dalam Islam ini untuk aku kerjakan. Kata Nabi, lihada, sebab ini loh, Allahu Jalla Jalaluh menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas antum, sehingga antum bisa masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, jangan lupa setelah selesai berwudu, tolong ya laksanakan salat sunnah wudu. Dengan kita melaksanakan salat sunnah wudu, insya Allah biiznillah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, dengan kita melaksanakan salat sunnah wudu tersebut, biiznillah dan insya Allah Allah Jalla Jalaluh akan mengantarkan dan memasukkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Nah, itu amalan ringan yang kedua, yaitu melaksanakan salat sunnah wudu. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh adalah menjawabi azan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan juga disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, kita tahu setiap hari kita mendengar suara azan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Nah, bagi kita yang mendengar suara azan tersebut, baik kita yang laki ataupun kita yang perempuan, disunnahkan untuk menjawabi azan tersebut. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga hadis dari Umar bin Khattab, dan juga hadis dari sahabat yang mulia ya Abdullah bin Amr bin As anhuma, bahwasannya disebutkan dalam 2 hadis khususnya ya, hadis Umar dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, idza sami'tumul muadzin ya faqulu misla ma yaqul. Dan riwayat yang lain disebutkan idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu al-muadzin. Apabila kalian mendengar suara azan, maka jawabilah azan tersebut. Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kecuali yang berkaitan dengan hayalatain. Ketika kita mendengar suara azan, yang dimana muadzin melantunkan hayya 'alas shalah dan hayya 'al falah, kita menjawabnya dengan jawaban la haula wala quwata illa billah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ketika muadzin melantunkan hayya 'alas shalah, kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita pun menjawab la haula wala quwata illa billah. Nah, di salat subuh atau di adzan salat subuh ada tambahan, yaitu
As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya Ustaz, kata Nabi SAW, faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Bukan sebagaimana yang sering kita dengar, sadaqta wa barakta washhad bi annaka minasyahidin dan seterusnya itu. Bukan itu. Yang benar ketika kita mendengar muadzin melantunkan as-salatu khairun minan naum, kita pun menjawab dengan ucapan yang sama. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Kita pun menjawab as-salatu khairun minan naum. Setelah itu Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita pun menjawab la ilaha illallah. Disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika kita ikhlas menjawab itu adzan, ya, keluar dari lubuk hati yang paling dalam keikhlasan tersebut untuk menjawab adzan, jaminan surga untuknya. Allahu akbar. Ini amalan ringan. Amalan setiap hari kita dengar. Ya, subhanallah. Suara adzan itu masuk ke rumah kita. Tolong dijawab. Sangat mudah untuk menjawab itu adzan. Tapi janjinya Allah melalui Nabi SAW, orang yang suka menjawab adzan dengan tulus ikhlas, jaminan surga untuknya. Nah, ini amalan yang ketiga. Amalan ringan, pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Nah, kemudian yang keempat, ya, amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh adalah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW setelah adzan selesai. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, ibu-ibu perlu diketahui di dalam masalah tahapan doa adzan itu ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan. Kita mencoba untuk menjelaskan secara singkat. Yang pertama, doa yang berkaitan dengan adzan ini kita lakukan ketika muadzin selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam adzannya tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum hayya 'alas shalah ada jeda kan sedikit. Disitulah doa tahapan yang pertama yang kita baca. Doanya apa Ustaz? Doanya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Doanya berbunyi seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Jika ibu membaca doa ini setelah menjawabi azan, ya, khususnya berkaitan dengan 2 kalimat syahadat yang diucapkan oleh muadzin, baca doa yang saya contohkan tadi itu, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allahu Jalla Jalaluh. Ghufira dzanbuhu kulluh. Nah, itu tahapan pertama dalam berdoa yang berkaitan dengan azan. Setelah muadzin selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kita pun sudah menjawab, ya, 2 kalimat syahadat yang dia lantunkan di dalam adzannya tersebut, sebelum hayya 'alas shalah kita baca doa tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasul. Diampuni dosa. Kemudian tahapan yang kedua dalam masalah doa tersebut, bersalawat kepada Nabi SAW setelah azan selesai. Satu kali. Ya, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Allah, ya, ketika kita sudah mendengar la ilaha illallah, kita pun menjawab la ilaha illallah. Langsung kita bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Atau salawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanallah, ibu-ibu, kalau kita membaca salawat setelah adzan selesai, 3 hal ini ibu dapatkan. Yang pertama, 1 kali kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allahu Jalla wa'ala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Maksud salawatnya Allah kepada kita, Allah memberikan berbagai macam kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Diampuni dosa, diberikan rahmat, dimudahkan rizki, dan lain sebagainya berkaitan dengan kebaikan. Yang kedua, jika ibu-ibu sanggup untuk bersalawat setelah adzan selesai, tempat khusus di surga, ya salam. Artinya apa? Yang suka bersalawat setelah adzan selesai, ya, bersalawat kepada Nabi SAW setelah adzan selesai, ada jaminan surga buat kita. Yang ketiga, yang suka bersalawat setelah adzan selesai, halat lahu syafa'ah. Syafaatnya Nabi halal untuk dia dapatkan. Maksudnya punya hak untuk mendapatkan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ini amalan ringan. Menjawab azan, jaminan surga. Azan selesai, kita bersalawat kepada Nabi SAW. Jaminan surga. Tapi kalangan kaum muslimin jarang melakukan ini, ibu-ibu. Ya, subhanallah, bahkan mungkin tidak tahu, ya. Ini subhanallah satu amalan yang sangat ringan, tapi karena ketidaktahuan, ya pasti mereka tinggalkan ini amalan. Nah, kita sudah tahu ini. Doa, ya, tahapan yang pertama tadi tolong dibaca. Itu sebagai cara pengampun dosa buat kita. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi SAW setelah adzan selesai. Ya, dengan kita bersalawat kepada Nabi SAW setelah adzan selesai, Allahu Jalla wa'ala bersalawat kepada kita 10 kali. Yang kedua, kalau kita bersalawat kepada Nabi SAW setelah adzan selesai, tempat khusus di surga. Yang ketiga, kalau kita sanggup bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW setelah adzan selesai, maka jaminan syafaat dan pembelaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, tahapan yang ketiga berkaitan dengan doa adzan sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, ya, yang dimana doa ini sering kita baca dan sering kita dengar di masjid ataupun di radio ataupun di televisi. Doanya berbunyi seperti ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Sampai sini saja, Ibu. Adapun penambahan wa innaka la tukhliful mi'ad, itu penambahan yang dhaif, artinya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Cukup kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Ibu-ibu, jika ibu-ibu membaca doa yang berkaitan dengan azan tahapan yang ketiga ini, maka kata Nabi SAW apa? Halat lahu syafaati. Dipastikan syafaatku, pembelaanku untuk dia. Ya salam. Nah, hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam
disebutkan dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Nah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta. Baik. Itu amalan yang keempat yang sangat ringan. Bersalawat kepada Nabi SAW setelah azan selesai. Tadi sudah kita jelaskan tahapan doa di dalam masalah ya yang berkaitan dengan azan ada 3 tahapan. Sudah kita kupas tuntas tadi. Baik, selanjutnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh adalah melaksanakan sholat wajib. Nah, azan itu kan, azan dan iqamah itu ibu-ibu, itu kan tidak lain ya adalah sebagai isyarat untuk azan, adalah sebagai info dan kabar buat kita waktu sholat wajib ya telah tiba. Sedangkan iqamah tersebut kita katakan sebagai tanda bahwasannya sholat wajib segera akan dilaksanakan. Cuma ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, azan dan iqamah ini aslinya adalah untuk siapa? Untuk kita yang laki-laki. Bukan buat untuk wanita. Apalagi untuk azan. Hatta ibu-ibu sholat berjamaah. Ya, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, nggak boleh ibu azan. Ya, karena azan itu haknya laki-laki. Ya. Nah, yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama adalah berkaitan tentang masalah iqamah. Apakah wanita tersebut boleh untuk melakukan iqamah? Ini yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Terutama pada saat mereka melaksanakan sholat berjamaah. Pada saat wanita melaksanakan sholat berjamaah. Apakah wanita itu perlu iqamah ketika mereka salat berjamaah bersama para wanita yang lainnya, imamnya wanita, makmumnya wanita? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan untuk adzan pasti tidak, ya. Untuk iqamah kata mereka boleh, ya. Untuk iqamah dibolehkan. Pendapat yang kedua mengatakan la adzan la iqamah, ya maksudnya tidak juga adzan, ya. Tidak juga iqamah, tidak boleh untuk wanita untuk lakukan iqamah sekalipun. Nah, itu ada perdebatan. Nah, artinya yang sepakat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, bahwasannya jika ibu berjamaah ya dengan para wanita yang lainnya, imamnya wanita, makmumnya wanita, maka pastikan azan tidak ada. Tapi untuk iqamah itu pilihan. Ya, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ya termasuk yang mengizinkan wanita untuk iqamah, kata mereka itu zikirnya wanita lah, seperti itu ya, itu zikirnya wanita. Tapi sebagian yang lain mengatakan ya tidak pakai iqamah. Walhasil ya terlepas dari perdebatan itu, bahwasannya sholat yang 5 waktu ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, jaminannya surga. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, ya semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 salawatin katabahunna Allah 'alal ibad. Ada 5 salat yang dimana Allah Jalla wa Ala mewajibkan atas hamba-hambanya. Wa man atabihinna wa lam yudhayyi minhunna syai'an. Ya, barang siapa yang melaksanakan salat yang 5 waktu tersebut, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan dia tidak pernah menyia-nyiakan, arti menyia-nyiakan salat yang 5 waktu itu, bisa jadi dia tersebut tidak salat sama sekali, atau bisa jadi on and off, kadang salat, kadang nggak salat, atau yang ketiga dia salat tapi waktunya sudah habis. Salat zuhur dikerjakan di waktu asar, asar dikerjakan di waktu maghrib, maghrib dikerjakan di waktu isya. Ini menyia-nyiakan. Sebagaimana yang diancamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Ma'un, ya ayat yang keempat dan kelima. Fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Loh, kok bisa orang yang salat tersebut celaka? Maksudnya di sini tidak lain mereka yang suka melalaikan ibadah salat. Makanya pada ayat yang kelima Allah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Ternyata yang celaka tersebut yang mendapatkan wail. Wail itu adalah lembah atau bukit yang ada di dalam api neraka. Maksudnya orang yang tidak sholat, ya, termasuk yang diancamkan mendapatkan neraka, ya, yang artinya mereka tersebut ancamannya masuk dalam siksa api neraka. Bahkan disebutkan di dalam surah Al-Mudaththir itu kan, yang mampir ke dalam neraka Saqar, di antaranya disebabkan ketika di dunia ini tidak melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu ini. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Naam, ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian kok mampir ke dalam neraka Saqar? Apa sebabnya? Kemudian mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Dulu ketika di dunia nggak pernah melaksanakan ibadah salat wajib, salat yang 5 waktu. Padahal dia tahu kewajiban salat yang 5 waktu ini. Nah, termasuk yang melalaikan. Yang melalaikan itu kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak salat sama sekali. Itu melalaikan. Yang kedua, ya, on and off, kadang sholat, kadang nggak sholat. Bisa jadi karena kebahagiaan, nggak sholat. Tapi kalau dapat musibah, rajin sholat. Atau sebaliknya, lagi frustasi, ya kan, seperti itu. Lagi nggak enak hati, nggak sholat. Lagi asyik hati, sholat. Bisa juga ada yang begitu manusianya. Ya, meskipun kebanyakan itu lagi sedih, dapat musibah, baru rajin sholat. Ya, on and off. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak sholat. Atau sholat juga, tapi waktu habis. Sholat zuhur, dikerjakan di waktu asar. Sholat asar, dikerjakan di waktu maghrib. Celaka juga orang model begini. Nah, kemudian, kalau orang sholat 5 waktu dan tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah melalaikan, apa janji Allah? Fa inna lillahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Allahu Jalla Jalaluhu berjanji kepada dia untuk memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Tapi sebaliknya, wa man lam ya'ti bihinna, yang tidak mengerjakan salat yang 5 waktu, falaisa lillahi ahadun. Allah tidak mau berjanji kepada dia tersebut. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak, akibat dia tersebut tidak mengerjakan salat yang 5 waktu ketika di dunia, bisa saja Allah mampirkan ke dalam neraka. Tapi jika Allah Jalla wa'ala berkehendak, bisa saja Allah ampuni. Tapi yang jelas, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, bahwasannya, ya, salat yang 5 waktu ini adalah pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Disebutkan di dalam hadis yang lain. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Abshiru, abshiru. Good news, kabar gembira. Buat siapa ya Rasulullah? Innahu man shalla salawatil khamsa wajtanaba al-kaba'ira dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a. Kabar gembira itu buat orang yang melaksanakan salat 5 waktu dan dia tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Salat yang 5 waktu dia kerjakan, dosa-dosa dia tinggalkan, wabil khususnya dosa-dosa besar. Gak mau dia melakukan perbuatan dosa besar. Akibat dia mengerjakan salat yang 5 waktu tadi apa? Dia akan masuk surga lewat pintu-pintu surga yang dia inginkan. Ada 8 pintu surga tadi. Dibukakan buat dia. Monggo, silahkan. Ibu-ibu yang suka mengerjakan salat yang 5 waktu dan suka menjauhi perbuatan dosa besar, ya, maka silakan masuk ke dalam surga lewat 8 pintu surga yang dia inginkan. Nah, silakan mau lewat pintunya orang yang sholat, mau lewat pintunya orang yang suka berzakat dan bersedekah, atau mau lewat pintu Ar-Rayyan, pintunya orang yang berpuasa, monggo, silahkan. Yang jelas ibu-ibu, Masya Allah, Tabarakallah,
salat 5 waktu, salat terjaga, tidak mau sama sekali untuk melakukan perbuatan dosa besar. Salat yang 5 waktu. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, ini tentang kabar gembira buat wanita sebenarnya, bukan buat laki-laki. Dikatakan di dalam hadis dari jalurnya sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'ah khamsaha." Apabila seorang wanita tersebut melaksanakan salat yang 5 waktu. Kemudian wasamat syahraha. Dia pun sanggup mengerjakan puasa Ramadan 1 bulan full. Bagi ibu-ibu yang punya utang puasa, ibu-ibu 4 bulan lagi Ramadan. 4 bulan lagi Ramadan. Segera lunasi utang puasa. Kemudian yang ketiga, ya, dia tersebut wa hasanat farjaha, dia jaga syahwatnya, kemaluannya. Ya, dalam riwayat yang lain wa hafizat farjaha. Ya. Hasanat dia bentengi, maksudnya dia jaga. Hafizat dia jaga syahwatnya, kemaluannya. Syahwat dan kemaluannya hanyalah untuk laki-laki yang sah menjadi suaminya. Subhanallah. Dia jaga kehormatannya. Kemudian yang ketiga wa ta'at ya ba'laha au zaujaha. Dia taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan kebaikan. Ibu-ibu, jika ibu-ibu sanggup mengerjakan 4 hal ini, salat 5 waktu gampang, bisa ibu kerjakan. Puasa Ramadan, insya Allah bisa. Menjaga syahwat, menjaga kehormatan, ya, sebagai seorang istri sangat sanggup insya Allah. Taat kepada suami, insya Allah, ya ibu-ibu juga sanggup insya Allah. Jika suami memerintahkan kebaikan, taat. Sanggup mengerjakan 4 hal ini apa? Ya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Bahkan dikatakan, ya, dia akan masuk surga lewat pintu-pintu surga yang diinginkan oleh itu perempuan. Dalam riwayat yang lain disebutkan qalatil jannah. Surga, ya, qalatil jannatu laha. Surga berkata kepada itu perempuan yang sanggup mengerjakan 4 hal tadi. Salat 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan. Menjaga syahwat, menjaga kehormatan. Ya. Syahwatnya untuk suami yang sah saja, ya kan? Kehormatannya betul-betul dia jaga. Kemudian dia taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan kebaikan. Surga pun berkata kepada dia, "Hei perempuan yang sanggup mengerjakan 4 amalan tadi itu, silahkan masuk surga lewat 8 pintu yang terbuka buat engkau." Ya salam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah serta oleh Al-Imam Ahmad, kemudian juga oleh Al-Imam Ad-Darimi. Nah, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Taib, salat yang 5 waktu, tolong jangan ditinggalkan. Start kata para laki-laki. Kenapa kok laki-laki enggak seperti wanita? Wanita sangat gampang sekali untuk dikasihkan kebaikan. Begini Pak, kita lihat di acara kawinan kadang. Subhanallah, yang paling banyak meninggalkan salat yang 5 waktu itu siapa? Subhanallah, kalau kita perhatikan bukan laki-laki. Laki-laki sangat gampang. Ya, dia keluar menuju toilet atau tempat wudhu, dia bisa berwudhu. Tapi wanita ini ya sering dikasihkan ya angin surga. Kenapa? Karena banyak di antara wanita tersebut yang lalai tentang salat yang 5 waktu. Khususnya di acara kawinan itu. Ketika masuk waktu sholat, subhanallah, dia tersebut, kita tanya, kenapa enggak sholat ibu? Ya, enggak, aku enggak ada wudhu. Oh, tinggal wudhu. Ya Allah, Ustadz, atau siapalah yang menegur dia tersebut, sayang Ustadz bedak, 5 juta ini, 10 juta ini, dan lain sebagainya. Alasan.
Subhanallah, ibu-ibu Masya Allah kalau sudah kawinan itu Masya Allah. Ya, kawinan akad nikah ba'dal maghrib. Jam 2 sudah ada di gedung. Ngapain Bu? Dan sah. Subhanallah, nanti kalau batal gimana? Ambil air wudhu, nggak berusaha nggak batal deh. Kalau takdirnya batal gimana? Udah, dijama aja sekali nanti setelah selesai kawinan. Astagfirullah, ibu jangan Bu, dosa begitu. Ya, makanya sering Nabi SAW mengingatkan tentang wanita, terutama masalah sholat. Karena maaf ya ibu-ibu, banyak wanita itu menggampangkan sholat, bahkan lalai tentang masalah sholat. Apalagi yang jadi pengantin. Sudahnya. Ya, dengan maaf ya, dengan apa kita katakan dengan ketidaksanggupan dia mengatakan seperti itu. Jangan. Makanya kalau bisa kita bikin acara kawinan itu jangan sampai mengakibatkan pengantin, tamu atau panitia meninggalkan sholat. Jam berapa saat bikin? Jam 8 pagi deh. Ya, atau jam 9 pagi, akad nikah 1 jam, nanti resepsi pernikahan juga 1 jam. Jangan lama-lama deh. Atau sampai zuhur lah, selesai sudah. Seperti itu. Ya. Nah, apalagi di masa pandemi sekarang ini kan ngapain juga kan begitu. Ya cukup yang ringkas, yang ringan, sehingga tidak mengabaikan sholat. Ya, tidak mengabaikan sholat. Hati-hati. Sholat yang 5 waktu ini sangat luar biasa, ibu-ibu. Jaminan surga buat kita. Tolong jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Nabi kita Muhammad SAW bisa mengenali kita sebagai umatnya. Kita nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Tapi beliau bisa mengenali kita. Bagaimana caranya, kata para sahabat. Padahal kan antum tidak ketemu dengan umat setelah ini. Maksudnya antum sudah meninggal dunia. Gimana paham si fulan, si fulana adalah umatmu? Kata Nabi, dengan mereka wudhu dan mereka sholat. Aku bisa kenal. Itu adalah umatku. Nah, makanya kita nanti ingin di padang mahsyar dikenali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita tersebut meninggalkan ibadah sholat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ibu-ibu, yang pertama kali nanti dihisab di padang mahsyar berkaitan tentang amalan kita adalah ibadah sholat. Fa'in saluha, saluha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya pun juga ikut bagus. Tapi wal'iyadzubillah, wa'in fasada, kalau sholat kita rusak, dengan dia tidak mau mengerjakan sholat, atau meremehkan ibadah sholat, atau melalaikan ibadah sholat, fafasada sa'iru amali. Khawatirnya, takutnya, amalan-amalan yang lainnya pun juga ikut rusak. Allahu Akbar. Perhatikan masalah sholat. Dan sholat ini apa? Di dunia ini, ciri khas orang-orang yang menjalankan keimanan dan tidak menjalankan keimanan itu sholat. Ya, kalau dia sholat, berarti dia menjalankan keimanan dan keislaman. Yang tidak sholat, berarti dia tersebut belum menjalankan keimanan dan keislaman tersebut. Ibadah sholat. Subhanallah. Sholat yang 5 waktu bisa mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Nah, kemudian, ya itu yang kelima ya, amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala, yaitu melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu ini. Nah, kemudian amalan yang keenam, amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh adalah melaksanakan salat sunnah qobliyah dan ba'diyah, terutama rawatibnya. Rawatibnya itu ibu-ibu berjumlah 12 rakaat. Tapi saya ingin menjelaskan secara umum berkaitan tentang salat sunnah qobliyah dan ba'diyah tersebut. Qobliyah itu artinya salat sunnah yang dikerjakan sebelum melaksanakan salat wajib. Sedangkan ba'diyah itu salat sunnah yang dikerjakan setelah melaksanakan salat wajib. Qobliyah dan ba'diyah. Secara umum, qobliyah dan ba'diyah tersebut jumlahnya ada 22. Ini secara umum ya. Belum rawatibnya kita jelaskan ini. Ya, ini umum. Qobliyah subuh 2 rakaat. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW,
Rasulullah SAW bersabda, rak'ata al-fajri khairun minad dunya fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Naam, kata Ibunda Aisyah, tidak pernah Nabi SAW itu yang sangat luar biasa semangatnya untuk mengerjakan qabliyah atau salat sunnah kecuali qabliyah subuh. Nah, karena qabliyah subuh ini Rasulullah selalu kerjakan, baik ketika beliau sehat walafiat ataupun sakit sekalipun, tetap qabliyah ini beliau kerjakan qabliyah subuh. Baik waktu safar ataupun waktu mukim, ya, dikerjakan qabliyah subuh ini. Qabliyah subuh 2 rakaat. Ba'diyah subuh tidak ada, Bu, ya. Qabliyah subuh yang ada. Nah, kemudian qabliyah zuhur 4 rakaat. Boleh 2 salam, itu yang afdal, atau 4 rakaat sekali salam. Kemudian ba'diyah zuhurnya lagi 4 rakaat. Boleh ibu mengerjakan 2 salam, atau 4 rakaat sekali salam. Nah, jika ibu-ibu sanggup untuk mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka dipastikan Allah mengharamkan siksa api neraka buat ibu-ibu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis dari jalur ibunda, ya, Ummu Habibah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi SAW. Istri Nabi itu adalah ibundanya kita. Salah seorang istri Nabi namanya adalah Ummu Habibah. Qalat, berkata ibunda Ummu Habibah, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ya, man shalla arba'an qabla adh-dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu alaihi nar. Barang siapa yang sanggup mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhurnya 4 rakaat lagi, maka dipastikan Allah Jalla wa Ala mengharamkan siksa api neraka buat dia. Artinya jaminan surga itu. Tapi berapa sudah? 10. Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Berarti berapa? 10. Qobliyah asar ada enggak, Ustaz? Ada. Meskipun bukan rawatib. Ya. Hadis dari Ali bin Abi Thalib dan hadis dari Abdullah ibnu Umar. Qobliyah asar itu jumlahnya 4 rakaat. Kata Nabi dalam hadis Abdullah ibnu Umar, rahimahallahu ra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang sanggup mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat. Allah memberikan kasih sayangnya kepada hamba yang mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat. Nah, hadis ini derajatnya hasan. Baik. Berapa sudah? 14. Ba'diyah asar tidak ada, ya. Ba'diyah asar tidak ada. Jadi untuk ba'diyah yang tidak ada itu subuh tidak ada ba'diyah, asar juga tidak ada ba'diyah. Qobliyah maghrib 2 rakaat. Hadis dari Abu Hurairah dan hadis dari Abdullah bin Mughaffal. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Hadis dari ibunda Ummu Habibah dan hadis dari Abdullah ibnu Umar. 18 sudah. Qobliyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat, 18. Qobliyah isya 2 rakaat, hadis dari Abdullah bin Mughaffal. Ba'diyah isya, ya, 2 rakaat, hadis dari ibunda Ummu Habibah dan juga hadis dari Abdullah ibnu Umar. Nah, radhiyallahu anhuma. Nah, semua berapa? 22. Ini umum, Bu, ya. Kalau ibu bisa mengerjakan 22 ini bagus banget. Ya, bagus banget ini. Tolong dikerjakan. Ya, apalagi kalau kita nggak kemana-mana, di rumah doang, ya kan? 22 ini kerjakanlah. Kan seperti itu. Saya ulangi. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 4 rakaat. Qobliyah asar 4 rakaat. Qobliyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. 22. Jika sanggup mengerjakan ini, Masya Allah. Tabarakallah. Barakallahu fikunna. Tapi kalau nggak bisa, ibu-ibu, paling tidak yang rawatibnya. Rawatib itu apa sih maksudnya, Ustaz? Rawatib itu adalah sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah yang rutin yang dikerjakan oleh Nabi SAW, ya,
itu selalu dikerjakan oleh Nabi SAW selama beliau tersebut tidak melakukan jamak dan qasar. Bukan karena safar. Banyak salah paham di antara orang. Karena beliau safar, maka tidak mengerjakan qobliyah dan ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Salah pemahaman itu, bukan karena safarnya, tapi dikarenakan ketika safar itu Nabi melakukan jamak dan qasar, maka tidak adalah qobliyah dan ba'diyah. Ya, tidak ada qobliyah dan juga tidak ada ba'diyah. Kenapa? Karena ada jamak dan qasar. Ya, makanya kita katakan Rasulullah itu tidak mengerjakan apa-apa waktu safar berkaitan dengan qobliyah dan ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Kenapa qobliyah subuh tetap ada di waktu safar? Kita katakan dikarenakan sholat subuh tidak ada jamak dan tidak ada qasar. Makanya dikerjakan oleh Nabi qobliyah subuh. Sedangkan yang lainnya ya kita katakan ya itu ada jamak dan juga berkaitan dengan salat yang 4, zuhur, asar dan isya ada yang namanya qasar, kita katakan seperti itu. Nah, intinya ini untuk meluruskan pemahaman yang disebut dengan salat sunnah rawatib itu salat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang rutin dikerjakan oleh Nabi SAW selama beliau tidak melakukan jamak dan qasar. Baik. Berapa jumlahnya? Ada 12. Ada 12. Berdasarkan hadis dari Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin sintai asyrata rak'atan tatawu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunya lahu baitun fil jannah." Tidaklah seorang hamba muslim sanggup melaksanakan salat karena Allah Ta'ala 12 rakaat dalam seharinya, yang dimana itu salat sunnah, bukan salat wajib, maksudnya rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Apa balasannya bagi orang yang sanggup mengerjakan yang 12 ini? Allah akan membangunkan rumah di surga untuknya. Ya salam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Yang 12 itu apa? Disebutkan oleh Ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. 22 tadi yang umum, ambil 12-nya. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh termasuk rawatib. Rutin dikerjakan oleh Nabi SAW. Termasuk rawatib. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. 6 sudah. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat 8. Kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat 10. Ba'diyah isya 2 rakaat 12. Sekali lagi ibu-ibu, tolong dihafalkan dan tolong dipraktekkan. Qobliyah subuh 2 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. 6 sudah. Ba'diyah zuhur 2 rakaat 8. Ba'diyah maghrib 2 rakaat 10. Ba'diyah isya 2 rakaat 12. Jika ibu sanggup mengerjakan yang 12 ini, qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan rumah di surga kelak. Allahu akbar. Amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa ala. Nah, jangan disia-siakan ini amalan ringan. Ya salam ya. Apalagi kita kan sekarang ini banyak di rumah. Syukur-syukur 22-nya tadi sanggup dikerjakan. Ya kalau nggak bisa paling nggak yang 12 tadilah, yang rutin, yang rawatib tadi itu. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Dan fungsi daripada salat sunnah ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh tidak lain fungsinya itu apa? Kita katakan adalah untuk menutupi kekurangan yang ada pada ya salat wajib kita. Baik. Itu berkaitan tentang masalah qobliyah dan ba'diyah. Wabil khususnya rawatib. Dan ini amalan ringan yang keenam
pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Nah, kemudian kita masuk yang ketujuh. Amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh adalah berzikir setelah salat wajib. Ya. Nah, kita pilih yang poin-poin penting yang berkaitan dengan pembahasan kita. Ya. Kalau berkaitan tentang zikir setelah salat wajib itu kan sangat gampang, Ibu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin wa law karihal kafirun. Nah, kemudian ya kita bertasbih, bertahmid, ya, kemudian juga bertakbir dan juga bertahlil. Nah, nanti khusus nanti masalah tasbih, tahmid, ya, kemudian juga takbir dan tahlil, insya Allah kita bahas lain kesempatan. Karena ada 7 versi. Yang kita tahu kan 1 versi doang, yaitu kita bertasbih subhanallah 33 kali, kemudian yang kedua tahmid alhamdulillah 33 kali, kemudian yang ketiga takbir Allahu Akbar 33 kali, kemudian paskan 100 yaitu dengan tahlil 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalau kita sanggup ya membaca tasbih 33 kali, kemudian membaca alhamdulillah 33 kali, ya, kemudian takbir Allahu Akbar 33 kali, tahlilnya 1 kali, maka ghufirat dzunubuhu. Ya, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya ya sebanyak buih-buih yang ada di lautan sekalipun. Nah, nanti untuk pembahasan ini next time ya. Nanti kita akan bahas ya. Tapi yang kita ketahui 1 versi. Tapi sebenarnya berkaitan dengan tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir dan tahlil itu ada 7 versi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kan membaca ya ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, setelah salat subuh dan setelah salat maghrib. Untuk Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu khusus untuk salat subuh dan salat maghrib. Untuk yang lainnya zuhur, asar dan isya cukup 1 kali, 1 kali, 1 kali saja. Termasuk setelah selesai salat Jumat juga 1 kali, 1 kali, 1 kali. Nah, termasuk ya zikir juga setelah salat wajib itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ala kulli hal. Yang menjadi fokus saya berkaitan dari zikir yang saya bacakan tadi itu setelah salat wajib, ada ya zikir yang semua ibu hafal. Yaitu apa? Ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi. Semua ibu apa? Hafal yang demikian. Ya, kalau kita merutinkan membaca ayat kursi setelah salat wajib, maka jaminan surga buat kita semua ya. Ayat yang termaktub pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 255 ya. Surah Al-Baqarah ayat 255. Jangan sampai nggak hafal loh, Bu. Ya, hafalin nih ayat kursi. Karena ayat kursi ini dalam setiap amalan harian ya. Amalan berkaitan tentang termasuk zikir setelah salat wajib, kemudian amalan zikir pagi dan petang, termasuk amalan sebelum kita tidur kan membaca ayat kursi juga. Tolong kita semua menghafalkan ayat kursi ini. Ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 255. Nah, janjinya Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita sanggup untuk membaca ayat kursi setelah salat wajib apa? Disebutkan di dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta." Barang siapa yang merutinkan dan membiasakan diri membaca ayat kursi setelah melaksanakan salat wajib, ya, termasuk setelah melaksanakan salat Jumat, karena
Bagi laki-laki kan salat Jumat tersebut wajib. Nah, dia merutinkan membaca ayat kursi setelah salat wajib, ya, termasuk juga di dalamnya adalah setelah melaksanakan salat Jumat, ya, karena zikir setelah salat Jumat itu sama sebagaimana salat-salat wajib yang lainnya kita katakan. Nah, termasuk bagian daripada zikir setelah salat wajib membaca ayat kursi. Kita rutinkan membaca ayat kursi setelah salat wajib satu kali saja. Maka fadilahnya, keutamannya apa? Tidak ada yang sanggup untuk mencegah dia masuk surga kecuali kematian. Maksudnya yang membiasakan membaca ayat kursi setelah salat wajib, ya, jika dia sudah meninggal dunia maka jaminan surga untuknya, ya. Maksudnya seperti itu, langsung masuk surga. Makanya rutinkanlah pembacaan ayat kursi setelah salat wajib dan cukup satu kali saja, ya. Setelah salat wajib satu kali, ya. Ayat kursi ini jangan ditinggalkan, ya. Jangan ditinggalkan. Membaca ayat kursi setelah salat wajib cuma satu kali. Seperti itu. Jaminan surga. Nah, ini 7 amalan sudah, ya, kita katakan 7 amalan berkaitan tentang amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Saya ulangi. Yang pertama, berwudu sebagaimana wudu Nabi SAW. Yang kedua, salat sunnah wudu. Ya, salat sunnah wudu setiap hari, Ibu, tolong salat sunnah wudu ini jangan sampai ditinggal, jaminan surga buat kita. Yang ketiga, menjawabi azan. Yang keempat, ya, membaca doa azan, wabil khususnya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW setelah azan selesai. Yang kelima, salat wajib, salat yang 5 waktu. Tolong jangan ditinggal salat yang 5 waktu ini, kecuali kalau kita ada halangan. Karena kan perempuan itu terlarang untuk mengerjakan, ya, 5 amalan, termasuk, ya, kita katakan ibadah salat ketika dia tersebut apa? Haid atau nifas. Kita katakan seperti itu. Nah, kecuali kalau ada halangan haid dan nifas. Tapi kalau suci jangan sampai ditinggalkan, ya, salat wajib, salat 5 waktu. Jaminan surga juga. Kemudian yang keenam, salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, wabil khusus rawatib yang berjumlah 12 tadi itu, Ibu. Ya, kemudian yang ketujuh adalah membaca zikir setelah salat wajib, wabil khususnya di sini tentang ayat kursi. Membaca ayat kursi setelah salat wajib, maka jaminan surga buat kita semua. Nah, insya Allah nanti lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi tentang amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Ini baru kita 7 amalan. Tapi tinggal tersisa waktu setengah jam lagi, ya. Ya, tinggal setengah jam lagi. Jika sekiranya ada pertanyaan, ya, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada MC Ibu Fitri. Silakan Ibu. Naam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Jika tidak ada Ustaz. pertanyaan, Jazakallah kita khairan. teruskan. Tapi kalau ada pertanyaan, monggo. Nah, silakan. Alhamdulillah ada pertanyaan, Ustaz. Fitri bacain dulu pertanyaan nomor 1 ya, Ustaz, ya. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika wudunya kita tidak sempurna? Apakah Allah tetap menerima sholat kita? Jazakallah khair. Tapi jika tidak ada pertanyaan, Ustaz, kita teruskan. ada Kajian kita ini kok nggak bisa? berkaitan tentang amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa Ala. Amalan ringan Ustaz, pengantar kita ke dalam Ustaz, jannah dan surganya kedengaran loh. Allahu Kenapa ya? Jalla wa Ala. Nah, Afan Ustaz. termasuk juga Ustaz, amalan ringan pengantar kita ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh. Yang ke-8 adalah mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Tadi kita sedikit singgung, ya, tentang masalah ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis
ibunda Ummu Habibah radhiyallahu anha, man shalla arba'an qabla dhuhr. Dalam riwayat yang lain disebutkan man hafadha ala arba'in qabla zuhri. Barang siapa yang sanggup menjaga dan merutinkan 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum dia melaksanakan salat zuhur, dan 4 rakaat setelah dia tersebut melaksanakan salat zuhurnya. Jadi qabla zuhur 4 rakaat, ba'da zuhur 4 rakaat, maka apa yang dia dapatkan? Haramallahu alaihi nar. Allah akan mengharamkan neraka untuknya. Maksudnya apa? Surga. Jaminan surga untuk dia tersebut. Nah, kalau kita sekiranya sanggup, ya, kalau sekiranya kita tersebut sanggup, maka kita katakan bahwasannya kerjakanlah qobliyah zuhur tersebut 4 rakaat dan ba'da zuhur tersebut 4 rakaat. Baik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, jika sekiranya ada pertanyaan, di sini ada pertanyaan. Ada Ustadz, suara Fitri terdengar nggak ya Ustadz ya? Nah, silakan Ibu. Nah. Oh iya, nah Ustadz Fitri bacain pertanyaannya Ustadz ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika wudhunya kita tidak sempurna? Apakah Allah tetap menerima sholat kita Ustadz? Kalau kita tersebut merasa tidak sempurna dengan wudhu yang kita kerjakan, artinya kita nggak paham nih, wudhu kita ini sesuai nggak dengan ajaran Nabi ataukah tidak. Nah, maka oleh sebab itu, adanya kajian ini untuk memahamkan kita dalam masalah sunnah dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Salah satunya tentang masalah wudhu. Nah, artinya kita harus yakin seyakin-yakinnya apa yang kita lakukan berkaitan dengan amalan dan ibadah, bil khususnya masalah wudhu, haruslah sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan wudhu yang diajarkan oleh Nabi tadi sangat gampang sekali kan? Kita tadi mencoba untuk menjelaskan secara singkat tentang wudhu yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama membaca bismillah. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga berkumur-kumur sekaligus istinsyaq, membersihkan hidung. Yang keempat membasuh wajah atau muka, wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Kemudian yang kelima membasuh tangan sampai ke siku, sunnahnya 3 kali, tangan kanan dulu baru tangan yang kiri. Kemudian selanjutnya adalah mengusap kepala sekaligus kedua telinga dengan cara ambil air dengan kedua telapak tangan kita secukupnya. Kita jalankan kedua telapak tangan yang ada air ini ke atas kepala kita hingga tengkuk belakang atau leher belakang, kita kembalikan ke depan. Sisa air yang ada di jari jemari kita tersebut, fungsi dan manfaatnya tersebut untuk mengusap kedua telinga kita dengan cara telunjuk masuk ke lubang telinga, ibu jari mengusap bagian telinga luar, sedangkan telunjuk tadi mengusap bagian telinga dalam. Kemudian yang ketujuh adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Jangan lupa ibu-ibu, sela-sela jari jemari kaki itu dikenakan air. Biasanya Nabi SAW mengenakan air di sela-sela jari jemari kaki tersebut dengan menggunakan kelingking tangan beliau. Boleh yang kanan, boleh juga yang kiri. Nah, sunnahnya 3 kali, yang kanan dulu, baru yang kiri. Ya, Allah mengatakan membasuh kaki sampai ke mata kaki. Jangan berlebih-lebihan sampai ke betis, apalagi sampai ke lutut. Nah, kemudian nanti terakhir, yaitu tahapan yang ke-8, kita membaca doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, dengan kita berwudu secara sempurna dan ditutup dengan doa tadi, mudah-mudahan Allah memberikan ridha dan rahmatnya atas kita semua, hingga kita semua bisa masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Nah, bagi kita yang tidak paham, tidak mengerti, belajar, ya kan? Jangan sampai kita berpasrahkan dengan apa yang sudah kita pahami mungkin dari orang tua kita dulu. Kita nggak tahu.
apakah ini sesuai dengan jalur yang dituntunkan oleh Nabi ataukah tidak. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran apa? Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu bertanya, Ustaz, wudu yang diajarkan oleh orang tua anak ini sahih nggak? Begini, Ustaz. Jelaskan. Nah, Ustaz nanti yang bisa mengkoreksi dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, kita memohon, meminta kepada Allah. Nah, kalau sudah ada ikhtiar seperti itu, insya Allah, biiznillah kita katakan wudhu kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, jangan sampai ada bahasa, ya takutnya nggak sempurna lagi. Enggak lah, kalau sudah tahu ilmunya dan kita mengikuti jalur dalil yang sahih, baik dari Al-Quran dan Sunnah, hakul yakin bahwasannya wudhu kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar Ibu, penting itu. Ya, ta'amuk dan tafaqquh fiddin untuk memperbaiki dalam masalah beragama kita dan di dalam masalah beribadah kita kepada Allah Jalla wa Ala, wabil khususnya tentang ya amalan-amalan yang setiap hari kita lakukan. Wudu kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi, salat kita harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Ini kan amalan setiap hari. Setiap hari itu kita bisa bertanya di grup WhatsApp kita, ya kita bisa bertanya juga langsung kepada ustadz atau ustadzah misalnya kan yang memahami tentang masalah sunnah Nabi SAW, wabil khususnya berkaitan tentang masalah wudu yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Nah. Nah, Ustadz, jazakallah khairan. Pertanyaan kedua, izin bertanya Ustadz, apakah bisa niat sholat sunnah wudhu digabungkan dengan niat sholat sunnah rawatib? Boleh yang demikian, tidak mengapa. Tapi kalau ibu-ibu misalnya, kan ibu-ibu itu kan afdal sholatnya di rumah, kita katakan seperti itu. Tapi bukan berarti ibu-ibu tidak boleh datang ke masjid. Ibu-ibu boleh datang ke masjid mengerjakan sholat wajib di masjid. Nah, misalnya kebetulan ibu-ibu sudah datangnya itu pas waktu adzan. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Tahiyatul masjid apakah qobliyah, Ustaz? Ibu-ibu langsung qobliyah saja. Dengan qobliyah tersebut, maka insya Allah sudah mewakili tahiyatul masjid tadi. Termasuk kita katakan ya salat sunnah wudu. Kita misalnya baru wudu, kemudian berhubung waktu juga kita akhirnya mengambil qobliyah langsung, maka insya Allah tercatat juga yang namanya salat sunnah wudunya. Cuma kalau ibu pingin mantapkan dua niat tadi itu, selain salat sunnah rawatib atau qobliyah misalnya, yang kedua ibu niatkan ini salat untuk salat sunnah wudu juga, maka insya Allah dua-duanya dia dapatkan. Atau kalau toh dia tidak niatkan, kebetulan dia selesai wudu, kemudian dia masuk ke masjid, kemudian dia langsung qobliyah, maka insya Allah bismillah dia pun juga dapat pahala salat sunnah wudunya, ya kan, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia niatkan dua, tidak mengapa yang demikian. Yang penting apa? Sunnah dengan sunnah. Seperti misalnya hari ini hari Senin, kebetulan ini pun juga tanggal 13 Ayyamul Bid misalnya, ya. Ibu niatkan sekaligus selain puasa Ayyamul Bid juga puasa Senin misalnya. Dapat nggak pahalanya Ustadz? Dapat juga pahalanya. Tapi Ustadz kalau misalnya ada di antara kita ini cuma niatannya puasa Ayyamul Bidnya saja, ya, nggak ada niatan secara langsung tentang puasa Seninnya, dapat nggak pahalanya? Insya Allah dapat secara langsung seperti itu. Dapat secara langsung seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Silakan. Nah, Ustadz, pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz, ada seorang muslim, dia sudah mengambil wudhu, terus makan, minum. Nah, pas azan langsung sholat tanpa wudhu lagi. Itu bagaimana hukumnya ya Ustadz ya? Ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah kan, nggak ada membatalkan. Kalau kita habis wudhu, makan, minum, nggak ada masalah. Yang membatalkan wudhu itu kan cuma ada 5, Ibu. Yang pertama, ya kita melakukan keluar sesuatu dari jalur kubul ataupun tubuh kita. Segala sesuatu yang keluar dari bagian bawah kita itu, baik dari arah depan ataupun belakang, yang diistilahkan dengan sebutan kubul dan dubur, itu yang membatalkan wudhu kita. Termasuk buang angin, termasuk buang air kecil kita katakan. Nah, itu membatalkan wudhu. Karena keluar
dari bagian bawah kita tersebut, baik dari depannya yang diistilahkan kubul, ataupun dari belakangnya yang disebut dengan dubur. Yang kedua, yang membatalkan wudhu itu an-naumul amik, tidur pulas. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya kalau kita tidur pulas, itu batal wudhu. Kemudian yang ketiga adalah memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah SAW bersabda, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya secara langsung dan sengaja. Artinya, maaf ya Ibu kalau bahasa kurang sopan, minta maaf saya. Misalnya kita berpakaian seperti ini. Kemudian bagian kubul kita tersebut gatal, kemudian kita garuk di balik pakaian kita tersebut misalnya. Apakah membatalkan wudhu? Tidak, tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Tidak langsung. Tidak langsung kita katakan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang membatalkan itu adalah memegang kemaluan secara langsung. Seperti nyebokin anak. Batal nggak wudhu saya Ustadz? Batal. Karena nyebokin anak, memegang kemaluannya secara langsung, maka batal wudhu kita tersebut. Seperti itu. Nah kemudian maaf kalau bahasa kurang sopan. Seperti bapak-bapak misalnya ingin cepat-cepat handukan, kemudian terkena punya beliau misalnya sedikit atau apa, nggak sengaja, maka tidak batal wudhunya. Jadi yang batal wudhu tersebut, maaf, memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Itu yang ketiga. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dan hadis Ibunda Aisyah. Yang keempat yang membatalkan wudhu adalah ya hilang akal. Hilang akal itu bisa jadi maaf ya mabuk misalnya, mabuk ya habis minum yang terlarang ya minuman minuman yang terlarang kita katakan khamar misalnya, mabuk dia. Nah hilang akal maka batal ibadah batal wudhunya. Nah batal wudhunya termasuk pingsan ya kan, hilang akal juga batal wudhunya. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang membatalkan wudhu adalah makan daging onta. Makan daging onta berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Samarah dan hadis dari Bara bin Azib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu min luhumil ibil. Berwudulah kalian habis makan daging onta. Ada sahabat yang bertanya, kalau anak baru makan daging kambing nih ya Rasulullah, anak berwudu lagi enggak? Kata Rasulullah, kalau antum ingin berwudu silahkan. Tapi kalau enggak berwudu enggak apa-apa. Nah, ucapan Nabi enggak apa-apa itu artinya menunjukkan selain makan daging onta, makan apapun, daging kelinci, daging jerapah, daging kuda, kita katakan daging kambing, daging sapi, tidak membatalkan wudhu kita, ya kan? Nah, tidak membatalkan wudhu kita tersebut. Nah, misalnya makan gaduh-gaduh dulu, atau makan karedok dulu, kita katakan, maka tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu satu makanan doang, yaitu apa? Makan daging onta. Makan daging onta. Tapi Ustadz, minum susu ontanya tidak batal. Yang disebut oleh Nabi, makan daging onta. Itu yang membatalkan. Nah, cuma 5 ini saja yang membatalkan ya wudhu kita tersebut. Nah, Ustadz bersentuhan dengan suami gimana batal? Enggak batal. Ya, Ibunda Aisyah itu kalau Nabi SAW mau melakukan ibadah sholat, itu minta cipika-cipiki dulu. Di situ menunjukkan bahwasannya bersentuhan dengan suami itu tidak membatalkan wudhu. Tapi Ustadz, yang Anda sentuh itu suami orang, gimana? Batal nggak wudhu Anda? Kalau untuk wudhunya tidak batal, tapi berhubung ibu berselaman secara sengaja, cipika-cipiki secara sengaja itu bukan milik ibu, bukan mahram ibu, itu laki-laki, bukan suami, bukan ayah, bukan anak, ya kan seperti itu, ibu berdosa. Ibu berdosa. Ya, berselaman dengan yang bukan mahram, ya, berselaman yang bukan mahram, ya istilahnya ibu-ibu muhrim ya. Salah itu istilah. Kalau muhrim itu laki-laki yang pakai kain ihram, itu muhrim. Tapi yang laki-laki yang haram kawin dengan kita, atau perempuan yang haram kawin dengan kita namanya apa? Mahram. Ibu kita mahram. Kalau ibu-ibu kan perempuan, abahnya ibu ya itu kita katakan mahram. Anak laki-laki ibu itu mahramnya ibu. Jadi istilahnya kita ganti ya, jangan muhrim. Salah tuh istilah muhrim. Yang benar apa? Mahram. Kalau muhrim itu laki-laki yang pakai kain ihram. Nah, jadi kalau kita bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram kita, berselaman misalnya.
kepada teman kita zaman SMA, zaman kuliah misalnya ketemu di jalan Selaman kita. Ibu dosa. Kata Nabi lebih bagus tangan kita ini terbakar seluruhnya atau tubuh terbakar seluruhnya daripada kita memegang perempuan yang bukan milik kita atau laki-laki yang bukan milik kita. Gak boleh. Selamanya jarak jauh aja kayak sekarang ini kan karena zaman pandemi ini Masya Allah ya kan orang nggak selaman kan. Maaf ya seperti itu. Udah hatta teman ya kan seperti itu yang sudah lama enggak. Kita katakan kamu bukan siapa-siapa aku, kamu bukan mahramku, maka haram untuk bersentuhan. Haram untuk bersentuhan. Nah, tapi Ustadz, kalau nggak sengaja bersentuhan kayak tawaf misalnya, Ustadz, batal nggak wudhu kita? Nggak batal, nggak kita katakan. Ya, tidak batal juga. Tapi kalau bersentuhannya sengaja seperti Selaman, kepada yang bukan mahram kita tadi itu, dosanya iya. Tapi untuk wudhunya tidak batal. Yang membatalkan wudhu sekali lagi, cuma 5 itu tadi. Artinya kita berwudhu, habis berwudhu sebelum sholat asar ini kita makan dulu, ya kan? Kita ngopi dulu, ngeteh dulu, ditemani oleh pisang goreng misalnya. Batal wudhu nggak? Nggak batal. Ya cuma memang sarannya para ulama, kalau kita itu habis makan, terutama makan daging ya, seperti rendang misalnya, khawatirnya bekas daripada daging rendang tersebut tersisa di celah-celah atau sela-sela gigi ini. Tadinya sih subhanallah biasa aja. Tapi ketika kita sholat, syaitan yang bernama khanzab atau khinzib menggoda kita. Yang tadinya terasa biasa, jadi luar biasa enaknya. Enak banget ya. Terteguk oleh ibu secara sengaja, ya itu yang membatalkan sholat. Wudunya sih nggak batal. Sholat ibu batal karena makan secara sengaja. Itu yang diwanti-wanti ulama. Alangkah baiknya setelah makan berkumur-kumur. Bukan batal wudhu. Ya, bukan batal wudhu. Berkumur. Artinya sesuatu yang masih tersisa di sela-sela gigi tersebut bisa hilang. Jangan sampai nanti ketika sholat terbawa kan, khawatirnya termakan secara sengaja. Itu saja. Jelas ibu-ibu? Jadi habis wudhu mau makan, mau minum, itu tidaklah membatalkan wudhu kita. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, Ustadz, pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan wudhu. Apabila kita sedang menggunakan hijab atau sedang dalam acara misalkan, apakah masih tetap harus membasuh bagian kepala keseluruhan atau boleh bagian depannya saja, Ustadz? Nah, ini ada yang disebut dengan mashu al-hijab atau mashul jawab atau khuf. Ya. Bagaimana Ustadz seorang wanita yang berhijab, dia berwudu? Apakah lepas jilbab lagi? Lepas kaos kaki lagi, Ustadz? Kita katakan boleh ibu-ibu berwudu tanpa lepas jilbab dan tanpa lepas kaos kaki. Caranya, pastikan ketika ibu-ibu pakai hijab dan pakai kaos kaki, ibu ada wudu. Misalnya tadi, ya pagi ibu mandi, habis mandi wudu. Kemudian mau keluar rumah nih, ya ibu pakai hijab rapi, jilbab rapi, termasuk juga pakai kaos kaki juga. Mampir ke tempat teman, subhanallah, gadarallah sampai di sana itu ya kita sampai zuhur. Sebelum zuhur berhubung tadi, maaf ya, makan dari makanan berat ya, ada rendang, ada sayur nangka, ada gado-gado juga, termasuk juga Masya Allah minumnya juga banyak. Mau nggak mau kita memerlukan kamar mandi. Akhirnya buang air kecil paling tidak, itu apa? Batal wudhu kita. Waktu zuhur telah tiba, Allahu Akbar, ya kan? Subhanallah, kita pingin sholat. Kita dalam posisi masih pakai jilbab nih, batal wudhu. Sah-sahnya ibadah sholat kan ada wudhu. Bagaimana caranya untuk berwudhu tanpa lepas jilbab? Bolehkah seperti itu? Boleh. Ya, caranya yang pertama normal, baca bismillah. Yang kedua, ya kita katakan membasuh kedua telapak tangan. Yang ketiga berkumur-kumur dan istinsyak membersihkan hidung. Kemudian yang keempat membasuh wajah. Nah, yang kelima membasuh tangan sampai ke siku. Nah, untuk jilbab, ibu-ibu nggak perlu lepas. Ambil air secukupnya, sedikit lah, asal basah. Ya, tempelkan di ujung jilbab ibu.
Jalankan kedua telapak tangan yang basah sedikit tadi itu sampai jilbab yang menutupi bagian belakang atau bagian leher belakang. Tidak bolak-balik. Kalau bolak-balik lepas jilbab dong. Tidak juga telinga, karena telinga ini kita usap kalau kita berwudunya tanpa hijab, tanpa berjilbab, kita katakan seperti itu. Nah, berhubung kita berwudu pakai hijab atau jilbab, maka yang kita lakukan ambil air secukupnya, sekedar basah, tempelkan telapak tangan kita yang basah jalankan di atas jilbab kita sampai jilbab yang menutupi bagian tengkuk belakang atau leher belakang. Bolak-balik nggak, ibu-ibu? Tidak bolak-balik, ya kan? Telinga diusap nggak? Enggak, karena kan tutup jilbab. Ya, sekali lagi telinga ini diusap kalau kita berwudunya lepas jilbab. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita pakai kaos kaki, nggak lepas juga. Untuk kaos kaki, bagian atas kaos kakinya saja, nggak perlu bawahnya. Ambil air sedikit, sekedar basah, asal basah aja. Tempelkan tuh telapak tangan yang kanan di atas kaos kaki yang kanan. Telapak tangan yang kiri itu di atas kaos kaki yang kiri, seperti itu. Sekedar ya seperti itu. Itu yang disebut dengan mengusap. Jelas? Setelah itu baca doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jelas ibu-ibu? Bu Fitri jelas? Nah itu. Tapi syarat utama Insya Allah Ustaz. Wudu ya tidak lepas jilbab, tidak lepas kaos kaki. Pastikan ketika memakai hijab kita katakan ya kita sudah ada wudu. Adapun nanti batal, nah kita berwudu tanpa lepas jilbab. Yang penting awal kita berpakaian tersebut ya baik itu hijabnya atau pakaiannya, termasuk juga kaos kaki, kita ada wudu. Adapun nanti batal, kita berwudu nanti tanpa lepas jilbab dan tanpa lepas kaos kaki. Ya, itu syarat utamanya. Nah, kita kan Ustadz jilbab kita panjang-panjang. Ini jilbab yang panjang-panjang dibasahin juga enggak. Jadi jilbab yang menutupi bagian kepala aja yang dibasahin, kan seperti itu, atau yang diusap, maaf, bukan dibasahin, diusap. Karena kalau basah beda membasuh dan mengusap. Kalau membasuh itu airnya banyak, kalau mengusap itu airnya sedikit. Nah, sekali saja ya, kalau untuk jilbab, sekali saja yang diusap. Kaos kaki juga satu kali saja. Makanya kalau mengusap itu pasti satu kali. Tapi kalau membasuh, itu 3 kali. Kenapa? Karena lepas kita katakan lepas kaos kaki, kan seperti itu. Yang kita basuh kaki, ya bukan mengusap kaos kaki. Wallahu a'lam, seperti itu. Nah, Iya, Ustadz Afwan sebentar. Kalau misalkan di rumah kita wudhu untuk boleh. Wanita membasuh kepala balik juga di belakang balik ke depan. Dari subuh sampai malam. Bolehkah Ustadz? Boleh. Setiap kali batal, ya batal wudhu, kita berwudhu sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu, tanpa lepas jilbab dan tanpa lepas kaos kaki. Ya kan? Selama ibu tidak lepas hijab ibu, selama ibu tidak lepas kaos kaki ibu. Tapi kalau sudah lepas jilbab, lepas kaos kaki, batal semuanya. Ibu harus berwudu normal lagi. Berwudu normal lagi. Nah, tapi ada batasan untuk waktunya. Untuk kita yang mukim, ya itu cuma 24 jam, sehari semalam. Untuk yang musafir 3 hari 3 malam. Nah, yang membatalkan hukum yang saya jelaskan tadi, kalau kita ya junub. Namanya junub kan harus mandi. Kalau yang namanya mandi itu kan di kamar mandi pasti lepas pakaian. Tadi kalau lepas pakaian berarti lepas jilbab. Berarti apa? Batal semua hukum itu kan seperti itu. Nah kemudian waktunya sudah 1 hari nih. 24 jam di rumah, sehari semalam. Ibu mulai zuhur mengusap sudah. Nanti sebelum zuhur besok sudah batal tuh. Meskipun kita nggak dapat junub, ya kita dianggap batal. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Waktunya apa? Sudah habis. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jelas ibu-ibu? Nanti kita belajar. Jelas insya Allah. Nah, Ustadz, pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan zikir ya. Tadi Ustadz sempat bilang kalau zikir 3 kul itu setelah subuh dan maghrib itu 3 kali ya Ustadz ya. Dan setelah sholat yang lainnya cukup 1 kali ya Ustadz. Mohon penjelasannya lagi. Betul. Bahwasanya untuk berkaitan ya
sholat subuh dan sholat maghrib 3 kul Allahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas, ya 3 kali. Tapi untuk zuhur termasuk Jumatan, Asar, ya kemudian Isya cukup ya kul huwallahnya 1 kali, kul a'udzu falaq 1 kali, kemudian kul a'udzu birabbin-nasnya juga 1 kali. Seperti itulah yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW yang mengajarkan kita seperti itu. Wallahu a'lam. Jelas Ibu? Nah. Insya Allah jelas Ustaz. Baik. Alhamdulillah pertanyaannya sih sudah selesai Ustaz. Pas jam 3 ya? Selesai kan? Sudah? Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah Ustaz, jazakallah khairan ilmunya. Saya ingin tambahan tadi. Saya bilang tadi untuk tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil itu ada berapa? Ada 7 versi. Yang kita pahami kan cuma 1 versi itu. Ya kan? Hadis kita katakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu. Untuk tahmidnya, untuk tasbihnya subhanallah 33 kali. Kemudian untuk tahmidnya alhamdulillah 33 kali. Kemudian untuk takbirnya Allahu Akbar 33 kali. Kemudian tahlilnya la ilaha illallah itu 1 kali. Nah, sebenarnya ada versi yang lain nih sebagai penutup kajian kita ini. Yang kedua, kalau Ibu nggak sanggup seperti itu, hadis dari Ka'ab bin Ajrah, untuk tasbihnya subhanallah 33 kali. Untuk tahmidnya alhamdulillah 33 kali. Untuk takbirnya Allahu Akbar 34 kali. Sama seperti zikir kita sebelum tidur. Ibu-ibu, saya yakin nggak baca ini. Ya, ibu-ibu, sebelum tidur itu, kalau bisa ya, kalau mudah-mudahan saya yakin sempat ya. 33 kali tasbih subhanallah. 33 kali tahmid alhamdulillah. Kemudian 34 kali itu Allahu Akbar. Takbir ya. Subhanallah 33 kali. Kemudian tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu Akbar 34 kali. Nah, ini pun juga versi yang kedua, setelah kita selesai salat wajib, kita membaca ya versi yang kedua ini boleh, nggak ada masalah. Hadis sahih, kita katakan hadis sahih dari Ka'ab bin Ajrah. Yang ketiga ini hadis Abu Hurairah lagi. Tadi tanpa tahlil ya, tanpa tahlil, yang versi yang kedua tanpa tahlil. Versi yang ketiga itu hadis Abu Hurairah. Itu adalah penggabungan ya tasbih, tahmid, dan takbir tanpa tahlil 33 kali. Seperti ini, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kita baca berapa kali Ustaz? 33 kali. Kalau ibu nggak kuat juga, nggak mampu juga, versi yang keempat. Tasbih subhanallah 25 kali. Kemudian tahmid alhamdulillah 25 kali. Kemudian takbir Allahu Akbar 25 kali. Tahlilnya 25 kali. Pas 100. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai. Kalau yang keempat ini malas juga, maka yang kelima, penggabungan yang 4 tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 25 kali kita baca. 25 kali kita baca. Kalau ini malas juga Ibu, versi yang keenam, ya itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, ya membaca tasbih subhanallah 11 kali, membaca tahmid alhamdulillah 11 kali, kemudian membaca takbir Allahu Akbar 11 kali. Sebenarnya sih kebangetan kalau ini nggak bisa juga ya, tapi namanya ibu-ibu malas juga misalnya. Yang versi yang keenam ini versi yang terakhir. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kita katakan dari hadis Abu Hurairah juga, membaca tasbihnya subhanallah 10 kali, kemudian membaca tahmid alhamdulillah 10 kali, takbirnya Allahu Akbar 10 kali. Nah, ini 7 versi semuanya. Pilih salah satu. Syekh Al-Qahtani menjelaskan, kalau bisa, kata beliau, dalam sehari ini jangan yang 33 satu kali itu doang. Ada pola yang lain, ada versi yang lain. Jadi bergantian subuh yang ini misalnya yang gampang, yang 10 10 10. Nanti zuhur yang 33 satu kali. Yang asal mungkin yang gabungan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar misalnya. Nah terserah kepada kita, yang penting 7 hal inilah yang berkaitan dengan
tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah kita selesai melaksanakan salat wajib. Ini tambahan ilmunya sebagai penutup kajian kali ini. Jelas Ibu-Ibu? Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah jelas. Nah, jangan sampai lupa zikir habis salat wajib itu, terutama tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu jangan sampai dilupakan. Merasa malas yang ini, kita ada yang lain kan. Itu pilihan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibu-Ibu, kita tutup kajian kita, masing-masing di antara kita ini membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Baik Ibu, akhir batin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah. Semoga kita dapat mengamalkan ilmunya yang udah diberikan Ustadz ya. Jazakumullah khairan ya atas partisipasinya. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian berikutnya. Amin. Ditanya kemana nih? Terima kasih ya. Dakan ini Pamit dulu ya. Pamit ya, Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Pipin. Iya, jazakillah khairan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir. Jazakillah khairan. Dit, Kamis ada kajian lagi, Dit? Iya, Ustazah Maraton, Aisyah ya? Dahlan. Maraton. Ya, sebelum tutup tahun, deh. Insya Allah. Oke, Dit. Pipit live dulu ya, Dit. Ya, makasih. Jazakillah khairan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami, lihat nih Mom, kaki emang nggak patah-patah Mom. Iya.